Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 5 akan membahas materi alkaloid quinolin yang beranggotakan Ermawati, Dewi Mariana, Erma Johar, Kusnul Khotimah, dan Yupita Sri Rizky. Di sini kami akan membahas permasalahan satu persatu yang dimulai oleh Ermawati. Pada Ermawati kami persilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Di sini permasalahan yang pertama itu permasalahan saya, Irmawati. Nah, pada blog saya itu salah satu bioaktivitas alkaloid quinolin itu adalah sebagai anti malaria atau dikenal dengan senyawa 8 aminoquinolin. Nah, permasalahan saya itu bagaimana aktivitas 8 aminoquinolin tersebut dalam peranannya sebagai anti malaria. Pada teman-teman yang ingin menjawab permasalahan saya, dipersilakan. Erma Johar ingin mencoba menjawab, Ermawati. Ya, dipersilakan. Nah, jadi kalau menurut Erma, ada 5 aril 8 aminoquinolin yang dengan anti malaria yang menjanjikan aktivitas yang memiliki aktivitas hemolitik yang mana itu tuh lebih rendah dibandingkan dengan tafenoquinin, yang mana juga inti dari quinolin ini adanya sebuah cincin quinolin di kina yang ditambah dengan pengamatan aktivitas skizodosidal di 8 aminoquinolin. Nah, dengan adanya inilah yang dapat menyebabkan untuk dimasukkannya ke dalam inti quinolin sebagian besar senyawa yang diuji untuk aktivitas anti malaria. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya kepada Saudari Erma. Tapi di sini saya merasa jawabannya itu kurang lengkap karena belum menjelaskan 8 aminoquinolin itu berada di posisi keberapa gitu, biar menjadi biar dia itu berperan sebagai anti malaria. Kepada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban, dipersilakan. Saya Ermawati. Ya, dipersilakan. Jadi 8 aminoquinolin ini menunjukkan bahwa kehadirannya di posisi ke-6 dari sebuah fungsi oksigen, misalnya hidroksil, metoksil, trihidroksil, etoksil, itu meningkatkan aktivitas anti malaria, tetapi juga meningkatkan toksisitas. Nah, dalam prakteknya, semua 8 quinon baris analog anti malaria mengandung suatu kelompok metoksil di posisi ke-6, karena ini adalah yang paling siap dari turunan 7 analog pengganti. Nah, derivatif tersubstitusi cincin multiposisi. Hal tersebut efek dari 3 substituen pada 8 aminoquinolin telah diperiksa dalam beberapa kasus. Nah, seperti yang ditemukan oleh Carroll, itu mengungkapkan bahwa 2,4 di alkil 6 methoxy 8 amino analog quinolin itu kurang aktif, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Jadi dapat saya simpulkan berdasarkan jawaban Saudari Erma dan Saudari Dewi tadi, bahwasannya 8 aminoquinolin itu menunjukkan bahwa kehadirannya itu di posisi 6 dari sebuah fungsi oksigen. Misalnya itu hidroksil, metoksil, dapat meningkatkan aktivitas anti malaria, tapi juga dapat meningkatkan toksisitas dalam prakteknya. Nah, semua 8 aminoquinolin baris analog anti malaria mengandung suatu kelompok metoksi pada posisi 6. Karena pada posisi 6 ini merupakan yang paling siap dari turunan 7 analog sebagai pengganti. Sekian. Oke, baik, bagus sekali permasalahan dari Ermawati. Kita lanjut pada permasalahan berikutnya, yaitu permasalahan Dewi Mariana. Kepada Dewi kami persilakan. Baiklah, terima kasih. Untuk permasalahan saya ini, saya ambil yaitu quinolin digunakan terutama sebagai perantara dalam pembuatan produk lain. Nah, potensi paparan quinolin dapat terjadi karena menghirup asap rokok. Nah, permasalahan saya itu bagaimana proses quinolin ini sehingga dapat menjadikan terjadinya potensi paparan
kepada teman-teman yang ingin menjawab permasalahan. Saya Dewi ingin menjawab permasalahan Dewi. Boleh, silakan. Baiklah, di sini menurut saya banyak sekali potensi paparan quinolin dapat terjadi karena menghirup asap rokok. Quinolin terurai dengan cepat di atmosfer dan air. Paparan inhalasi akut jangka pendek terhadap uap, quinolin mengiritasi mata, hidung, dan tenggorokan serta dapat menyebabkan sakit kepala, pusing, dan mual pada manusia. Mungkin hanya demikian. Baiklah, terima kasih atas jawabannya Saudari Yupita. Namun, Yupita tidak menjelaskan bagaimana proses quinolin ini dapat menyebabkan terjadinya potensi paparan. Apakah ada teman-teman yang akan menambahkannya? Erma ingin mencoba menambahkan tadi jawaban dari Yupita sangat pendek, sehingga saya ingin menambahkan sedikit saja, yaitu memang banyak sekali potensi paparan quinolin yang terjadi karena menghirup asap rokok. Nah, quinolin ini terurai dengan cepat di atmosfer dengan air. Dengan paparan inhalasi yang akut dalam jangka pendek terhadap uap, quinolin mengiritasi mata, hidung, tenggorokan, seperti itu. Kemudian juga akan menyebabkan kerusakan hati, yang mana telah teramati oleh pada tikus secara kronis terpapar quinolin melalui konsumsi. Peningkatan insiden tumor ini pada pembuluh darah hati telah diamati pada tikus, dan tikus yang terpapar quinolin itu secara oral EPA untuk sementara telah mengklasifikasikan quinolin sebagai grup C kemungkinan karsinogenik untuk manusia. Seperti itu. Baiklah, terima kasih atas jawabannya dan tambahannya juga dari Saudari Erma. Dapat saya simpulkan bahwa banyak sekali potensi paparan quinolin yang dapat terjadi oleh karena menghirup asap rokok. Karena quinolin ini terurai dengan cepat di atmosfer dan air, sehingga paparan inhalasi akut terhadap uap quinolin ini mengiritasi mata, hidung, dan tenggorokan, serta dapat menyebabkan sakit kepala, pusing, dan mual pada manusia. Selain itu juga ada timbulnya kerusakan hati pada hewan, contohnya itu tikus, yang mana tikus ini diinfeksi dari saluran makannya, saluran oralnya seperti itu. Nah, EPA untuk sementara telah mengklasifikasikan quinolin sebagai grup C, kemungkinan karsinogen bagi manusia seperti itu. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, bagus sekali. Kita lanjut pada permasalahan berikutnya, yaitu permasalahan Erma Johar, yaitu aktivitas antitumor quinidin merupakan alkaloid quinolin utama lainnya dari pohon cinchona. Bagaimana proses aktivitas quinidin dalam aktivitas antitumor? Misalkan teman-teman yang ingin menjawab permasalahan saya, Erma persilakan. Saya Erma. Nah, ya, Husnul boleh dipersilakan. Secara umum memang banyak sekali potensi paparan quinolin ini yang dapat terjadi karena menghirup asap rokok. Nah, quinolin ini terurai dengan cepat di atmosfer dan air, dan paparan inhalasi akut atau jangka pendek itu terhadap uap quinolin itu akan mengiritasi mata, mengiritasi hidung dan tenggorokan, serta dapat menyebabkan sakit kepala, pusing, dan mual pada manusia. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Husnul atas jawabannya. Dipersilakan untuk teman-teman yang ingin menambahkan, karena menurut saya juga jawaban dari Husnul ini adalah kurang tepat dan kurang mengena terhadap jawaban yang saya inginkan. Dipersilakan ada teman-teman yang lain yang ingin menambahkan. Saya ingin menambahkan, Erma. Ya, dipersilakan. Baiklah, saya ingin menambahkan jawaban dari Saudari Husnul tadi. Benar sekali jawaban dari Saudari Husnul. Nah, maka dengan demikian pengobatan kanker payudara stadium lanjut dengan kombinasi 28 dan epirubisin tampaknya layak. Nah, selain itu, Kina 1 meningkatkan akumulasi seluler antrasiklin dalam sel resisten yang meningkatkan aktivitas sitotoksik in vitro dari epidoxorubisin. Nah, dalam sel kanker usus besar,
sel kanker usus besar tikus yang resisten DHD atau K12 dan juga menghindari resistensi antrasikin dalam praktik klinis. Hanya itu, Erma. Terima kasih. Oke, baiklah. Terima kasih atas tambahan dan jawaban dari teman-teman. Jadi memang saya dapat simpulkan bahwa memang sejauh ini secara efektif memodulasi resisten meningkatkan sensitivitas dari sel kanker payudara, dan juga dalam penelitian ada kombinasi 28 yang memang epirubisin ini tidak dapat lebih toksik dibandingkan epirubisin saja dengan dosis 25 mg/BD. Kemudian juga maka demikian pengobatan kanker yang biasa digunakan stadium lanjut dengan kombinasi 28 dan epirubisin tampaknya layak seperti itu. Terima kasih. Kita lanjut pada permasalahan berikutnya, yaitu Husnul Khotimah, dipersilakan. Baiklah, di sini pada permasalahan saya itu diketahui bioaktivitas alkaloid quinolon, yakni quinin yang diisolasi dari kulit kayu dari pohon Cinchona pada tahun 1820, di mana quinin di sini menggantikan kulit kayu mentah dalam pengobatan malaria. Nah, namun seiring perkembangannya zaman, quinin ini tidak lagi diedarkan. Nah, mengapa senyawa quinin tidak lagi diedarkan? Padahal quinin ini banyak mengobati malaria di seluruh dunia dan juga harganya itu lebih murah. Nah, bagi teman-teman yang ingin jawab permasalahan saya, dipersilahkan. Saya ingin mencoba menjawab permasalahan. Silakan Ermawati. Nah, baiklah. Menurut jurnal yang saya baca, itu memang pada saat Perang Dunia II, sintesis quinin itu dipromosikan dan diselesaikan. Dan beberapa turunannya itu dikembangkan dengan potensi yang lebih baik dan toksisitas yang lebih rendah. Namun pada tahun 2006, WHO itu memberhentikan quinin sebagai pengobatan lini pertama karena toksisitasnya yang tinggi. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Baik, tapi di sini Ermawati sepertinya kurang lengkap jawabannya. Nah, apakah ada teman-teman lain yang ingin menambahkan dari jawaban Ermawati? Baiklah, saya akan menambahkan jawaban dari pertanyaan saudari Unun. Menurut saya, benar dikatakan sebelumnya bahwa seperti jurnal yang sudah dibaca itu adanya perubahan registrasi obat malaria, di mana awalnya quininen yang merupakan salah satu alkaloid dipercaya untuk obat anti malaria karena mempunyai beberapa kelebihan, antara lain memiliki potensi yang lebih baik dan juga lebih paten dan harga pasaran lebih murah. Namun, keputusan dari WHO pada tahun 2006, WHO memberhentikan merekomendasikan quinin sebagai pengobatan lini pertama untuk malaria karena toksisnya yang tinggi dan aplikasi obat lain yakni WHO mengembangkan resistansi Plasmodium sp. Namun itu masih digunakan saat artemisinin tidak tersedia. Terima kasih. Baiklah, maka di sini dapat saya simpulkan bahwasanya WHO ini memberhentikan quinin dikarenakan toksisitasnya yang tinggi, dan sehingga WHO ini mengembangkan resistensi yang bernama Plasmodium sp. Baik, hanya segitu, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, bagus sekali. Kita lanjut pada permasalahan terakhir, yaitu permasalahan Yupita Sri Rizky. Pada Yupita kami persilakan. Yupita. Quinin adalah obat yang digunakan untuk mengobati malaria dan babesiosis. Ini termasuk pengobatan malaria karena Plasmodium falciparum yang resisten terhadap kloroquine saat artesunat tidak tersedia. Bisakah Anda jelaskan mengapa quinin digunakan dalam anti malaria padahal mekanisme kerja quinin yang tepat belum selesai? Terima kasih. Adakah yang ingin menjawab? Saya Pita. Jadi, Cina itu digunakan karena toksisitasnya terhadap patogen malaria, seperti yaitu Plasmodium falciparum, dengan mengganggu kemampuan parasit untuk melarutkan dan memetabolisme hemoglobin, seperti obat anti malaria quinolin lainnya. Mekanisme kerja kina yang tepat belum sepenuhnya terselesaikan, meskipun penelitian in vitro menunjukkan bahwa obat ini menghambat
sintesis asam nukleat dan protein dan menghambat glikolisis di Plasmodium falciparum. Seperti itu. Baiklah, saudari Dewi, menurut saya jawaban Anda ini belum lengkap. Adakah temannya ingin melengkapi jawaban dari permasalahan saya ini? Saya Pita, izin menjawab. Baiklah, di sini saya akan menambahkan jawaban dari saudari Dewi. Saya ingin melengkapinya bahwasanya memang benar yang dikatakan saudari Dewi. Nah, lanjutannya yakni hipotesis yang paling diterima secara luas tentang aksinya itu didasarkan pada obat quinolin yang dipelajari dengan baik dan terkait erat, yakni kloroquinin. Nah, model ini itu akan melibatkan penghambatan biokristalisasi hemozoin di jalur detoksifikasi heme yang memfasilitasi agregasi heme sitotoksik. Nah, heme sitotoksik ini gratis terakumulasi dalam parasit yang menyebabkan kematian. Nah, kina ini dapat menargetkan enzim fosforilase nukleosida purin malaria. Baik, hanya segitu. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, dapat saya simpulkan bahwa seperti obat anti malaria quinolin lainnya, mekanisme kerja quinolin yang tepat belum sepenuhnya terselesaikan. Meskipun penelitian in vitro menunjukkan bahwa obat ini menghambat sintesis asam nukleot dan protein dan menghambat glikolisis di P. Falciparum. Hipotesis yang paling diterima secara luas tentang aksinya didasarkan pada obat quinolin yang dipelajari dengan baik dan terkait erat kloroquine. Model ini melibatkan penghambatan biokristalisasi homozoin di jalur detoksifikasi hem yang memfasilitasi agresi hem sintoksik. Rujukan medis diperlukan. Hem sintoksik gratis terakumulasi dalam parasit menyebabkan kematian mereka. Kita dapat menargetkan enzim fosfolirase nukleosida purin malaria. Terima kasih. Oke, baik. Telah selesai semua permasalahan dari kelompok 5. Terima kasih untuk teman-teman atas pertanyaannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.